Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar tematik ya. Kalau kemarin kita sudah belajar IPA, sekarang IPS. Masih di tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Sudah siap semuanya? Nah, kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Mereka menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Karena itu, beda negara beda pula ekonomi masyarakatnya. Terutama di Asia Tenggara yang negara-negaranya kaya akan sumber daya alam. Contoh yang pertama Indonesia. Indonesia mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, pekebun, nelayan, pekerja kantoran, dan buruh. Sumber daya alam Indonesia yaitu dataran rendah, padi, sayuran, jagung, dan buah-buahan. Dataran tinggi yaitu teh, kopi, kina, cengkeh, dan kelapa sawit. Untuk hutan yaitu kayu jati, kayu rotan, dan karet. Pesisir pantai yaitu ikan, udang, tuna, cakalang, dan tongkol. Sedangkan pertambangan yaitu minyak bumi, batu bara, gas alam, bauksit, timah, emas, dan tembaga. Selanjutnya yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam mayoritas penduduknya bekerja di bidang pertambangan, buruh industri tenun, buruh industri logam, dan pertanian. Sumber daya alam Brunei Darussalam yaitu dari hasil minyak bumi dan gas bumi, dan pertanian. Pertanian yaitu padi, buah-buahan, lada, dan kelapa. Selanjutnya yaitu Filipina. Filipina, mata pencaharian mayoritas penduduknya adalah dengan berprofesi sebagai petani, pekebun, dan berbagai bidang jasa. Sumber daya alam Filipina, dataran rendah yaitu jagung, sayuran, padi, ketela pohon, dan buah-buahan. Sedangkan perkebunan yaitu tebu, kelapa, abaka, tembakau, kayu, dan karet. Selanjutnya yaitu Kamboja. Kamboja mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, berkebun, dan petambak. Sumber daya alam Kamboja untuk pertanian penghasil padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Sedangkan perkebunan yaitu karet dan tembakau. Untuk perikanan itu penghasil budidaya ikan air tawar. Selanjutnya Laos. Laos mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, pekebun, nelayan, dan penambang. Sumber daya alam Laos dari pertanian yaitu padi, jagung, tembakau. Untuk hutan yaitu kayu jati, sedangkan sungai Mekong yaitu ikan karpet dan ikan pers. Untuk perbukitannya penghasil tambang gipsum, timah, batu bara, seng, dan biji besi. Selanjutnya yaitu Malaysia. Malaysia mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, pekebun, dan penambang. Sumber daya alam Malaysia yaitu hutan, penghasil kayu, dan karet. Sedangkan pertambangan penghasil timah. Dan perkebunannya penghasil kelapa, teh, tembakau, dan lada. Selanjutnya yaitu Myanmar. Myanmar mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, pekebun, dan penambang. Sumber daya alam Myanmar yaitu pertanian penghasil teh, tembakau, tebu, dan sayuran. Sedangkan pertambangan itu penghasil gas alam, batu bara,
emas, perak, batu mulia, mangan, dan timah. Selanjutnya yaitu Singapura. Singapura itu profesi sebagian besar masyarakatnya adalah buruh dan pekerja di bidang jasa. Sumber daya alam Singapura yaitu industri tekstil, baja, penyulingan minyak, pakaian, percetakan, penerbitan, pengolahan karet, pengolahan timah, dan pengolahan minyak. Selanjutnya yaitu Thailand. Thailand mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, pekebun, penambang, dan nelayan. Sumber daya alam Thailand, pertanian yaitu padi, tebu, tapioka, dan yute. Sedangkan perkebunannya yaitu karet dan kayu jati. Pertambangan itu batu bara, timah, dan gas alam. Untuk perairannya yaitu berbagai jenis ikan. Sedangkan untuk Vietnam itu mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, pekebun, dan menambang. Sumber daya alam Vietnam, untuk pertanian itu penghasil padi, sayuran, ubi jalar, tebu, teh, kopi, dan jagung. Sedangkan hutan yaitu kayu jati dan bambu. Untuk industrinya yaitu industri bahan makanan, pengolahan makanan, dan tekstil. Nah, sudah selesai. Sekarang kerjakan latihan berikut. Yang pertama, negara mana saja yang menjadikan pertanian sebagai kegiatan ekonomi utamanya? Yang kedua, bergerak di bidang apa sajakah ekonomi Singapura? Yang ketiga, negara manakah yang dijuluki lumbung padi dunia? Yang keempat, apa mata pencaharian utama penduduk Kamboja? Nah, kalau kamu kesulitan, silahkan baca kembali bukunya di halaman 30-31 dan 42-43.